Dan itu gue langsung cerita di situ. Dan mereka yang nangis, boy. Ada rasa yang tak biasa yang mulai ku rasa. Bob, dan entah. itu kan lagunya itu buat yang lagi jatuh cinta ya Bob ya. Kita kan tadi mau ngomongin tentang cara move on. Oh iya benar. Cara move on ketika lo baru putus nih, ya kan? Ya mungkin Enggak. Tadi kan gue udah bilang nih, konsepnya adalah lo nyanyi dulu tapi lagu galau. Kenapa lo lagu jatuh cinta anjir? harusnya apa ya? Hello, Iya, Ismi gitu. Ismi Nurjana. Nurjana, Nurhalija. Bukan Za ya, Ja. Iya. Nurhalija. Aduh, Yo, gak usah kayak gitu kali ya. gak usah kayak gitu. Bob, Apa? gue denger kayaknya, gue denger lu tuh katanya baru putus ya? Ya 3 bulan, 4 bulan lalu. 4 bulan lah, 4 bulan. 4 bulan yang lalu. 4 bulan yang lalu. Itu putus sekarang apa tuh Bob? Dan sebenarnya gini, sebenarnya bukan apa ya, bukan gue harus bicara tentang putusnya ya, tapi for your information, gue tuh pacaran 11 tahun. Ya gue bakal nanya itu juga sih nanti Bob. Kenapa lu langsung langkain gue gitu? Podcast kita tuh gak jelas anjing. Gue bakal nanya itu juga. Enggak, ya kan lu tahu dari tadi nih gue datang, lu diem, tiba-tiba kita makan, tiba-tiba kita podcast. Gak ada obrolan apa-apa anjing. Lu duduk, gue habis berak, gue duduk, tiba-tiba gue pakai earphone, lu pakai earphone, udah. Tiba-tiba kita ngobrol gitu loh. Jadi emang nggak dikonsepin juga kan ya makanya juga. Tadi pas ya udah abis makan kan ya udah kita dulu ngobrol apa sih ada apa gitu kan karena gue lihat lu kayaknya tadi tuh lu abis putus cuma lu kayak merasa fine aja gitu. Gue kalau gue boleh jujur ya, gue itu putus sedihnya, galaunya itu saat hari itu aja. Hah? Saat hari itu aja? Padahal that's a fucking 11 years. 11 tahun lu pacaran. Iya. Lu 11 tahun lu pacaran, lu putus dan lu hanya sedih di hari itu aja. Hari itu aja. Berarti lu ada masalah sama dia. Karena kalau seandainya baik-baik aja, kayaknya sih lu gak akan baik-baik aja sih Bob. Sebentar ya, gue pikir-pikir dulu. Kayaknya gue kalau masalah gak ada nih. Tapi enggak, kenapa lu apa namanya fan aja gitu? Mungkin lebih ke legowo gitu ya. Legowo dalam arti ya lu lepasin aja gitu karena lu pengen mencari something yang baru atau gimana? Bukan, gue kayak udah maksudnya ada beberapa rasa yang harusnya sebenarnya saat itu gua luapkan, tapi ketika gue luapkan itu kayaknya sudah tidak mungkin merubah apapun gitu. Oh jadi lebih ke menerima dengan ku harus bisa berlapang dada mungkin. Ceylon Seven. Ku harus bisa berlapang dada karena semua. Oh, gue paham. Dia berubah sikap kan? Iya berubah. Ya. Sikap dia berubah ketika dia menemukan kesenangan yang baru gitu kali ya. Kesenangan yang baru. Tapi gue yakin ya gue sama dia putus bukan karena orang ketiga ya. Dari pihak gue maupun pihak dia dan kita udah sepakat. Gue juga gak bilang pihak ketiga karena gue pun udah tahu lo berhubungan 11 tahun tuh sama dia. Ya fine aja gitu kan maksud gue. Ya meskipun ada lah. Cuma kan untuk terakhir kalinya tuh ya lu pada udah gede lah gitu maksud gua. Betul. Lu tahu gua lah pas kuliah maksudnya. I know ya, adalah bandel-bandel cuma kan enggak separah lu. Enggak. Gua mah paling lugu dah di antara kalian tuh. Kalau lu
kenapa kok tiba-tiba lu gue sebenarnya awal pertama kali gue pengen tanya lu kenapa ngewarnain rambut dah? Apa karena gue denger juga lu cerita gitu maksud gue? Apa karena lu stres setelah lu putus juga kan? Putus cuma baru ya sebulan lah ya. Sebulan lah ya. Cuma pacaran gue udah 5 tahun, kurang lebih 5 tahun. Gue setengahnya dari lu sih. Tapi gue asli gue kaget sih pas kemarin lu langsung ngewarnain rambut. Maksud gue pikir karena lu putus, sebenarnya kalau dibilang karena putus lebih juga ya. Mungkin lu kayaknya pengen melepaskan beberapa emosi yang masih terpendam juga atau gimana sih kalau lu? Jatuhnya nih ya, gue kemarin kenapa ngomongin rambut ya maksud gue. Ya oke, bakal gue jawab. Kenapa gue ngewarnain rambut ya? Pertama, gue udah mulai ngerasa kalau gue itu kehilangan, Bob. Oke. Gue udah mulai merasa gue kehilangan dan gue kayak gue tuh pengen, yaudah deh, lu berubah deh, lu harus bisa bisa move on dan emang jangan terus mikirin dia. Makanya gue pengen bukan jadi orang lain sih. Kayak pengen ngelakuin something yang emang dulu gue pas sama dia itu nggak gue lakuin. Oke. Betul nggak? Betul. Ya udah akhirnya gue ngewarnain rambut. Jadi gue kayak ngeliat beda aja gitu gue gitu. Jadi ya hitung-hitung buat ini deh, buat ngelatih kepedean gue, kepercayaan diri gue. Buat nanti ngelatih itu ya. Gue kira lu udah, maksud gue nih orang ngewarnain rambut tiba-tiba apa dia sekarang lagi mau deketin cewek-cewek yang demen Korea gitu loh maksud gue. Oh mama. Tukang somai. Tukang somai anjing. Tapi obrolan serius juga lo bercanda mulu anjing. Gimana anjir? Aduh. Ya pokoknya abis putus tuh kita harus move on sih Bob. Meskipun ya berat lah pasti ya. Cuma ya mau gimana pun harus move on. Cuma kan kadang-kadang setiap orang tuh punya cara move onnya beda-beda gitu. Mungkin ada dari lu kan karena gue liat lu baik-baik aja nih ya kan. Ya gue mikir lu udah move on ya kan. Nah tips dong Bob. Tips dong buat kita nih kalau seandainya untuk move on dari kegalauan yang bangsat ini nih. Ya kan? Itu apa aja sih maksud gue juga kadang-kadang masih bingung gitu Bob. Karena mantan itu semakin pengen dilupain, semakin kepikiran anjing. Iya gak sih? Bener juga ya. Bener. Enggak itu anjir, itu bener banget sih. Itu bener banget. Semakin pengen kita lupain tuh anjir ada aja. Ngimpi lah apalah. Betul. Sebenarnya gini Jang, kalau menurut gua cara kita move on itu salah satunya kita itu sebenarnya setelah putus cinta itu pasti kita kalau gue pribadi gitu ya. Gue pribadi berpikir bahwa ini adalah batu loncatan gue untuk menjadi semakin dewasa. Semakin baik lah ya. Semakin baik dan semakin dewasa. Oke. Dewasa dalam artian dewasa gue ini, gue bisa maksudnya dewasa dalam mencinta dan dicintai itu adalah dewasa yang mau menerima apapun, legowo dengan hasil apapun, karena cinta itu pada ujungnya kalau lu gak nikah, ya lu putus. Betul. Udah, itu aja. Goalsnya kan memang. Goalsnya itu. Iya itu, betul. Dan lu dipisahkan juga ya antara dua, lu dipisahkan dengan kematian, atau lu emang berpisah. Iya, betul. Betul kan? Iya, maksud gue jadi mungkin ini ya, tetap ini ya, berpikir positif aja kalau seandainya putus hubungan itu bukan akhir dari segalanya, bener bukan kan? Akhir dari segalanya. Ya kan? Mungkin ada hikmahnya juga gitu kalian putus. Mungkin kalau emang hubungannya udah toksik banget nih ya, dijalanin juga malah bikin lo nggak maju-maju, stuck di jalan ya kan, stuck di situ-situ aja, mood lo bakal terus-terusan drop kan, maksud gue kalau kayak gitu tuh. Dan satu lagi sebenarnya kalau menurut gue, setiap lo lagi down, apalagi tentang putus cinta, lo tuh harus punya temen. Lo tuh harus punya temen ngobrol. Nah, yang bisa lo percaya. Maksud gue sharing pendapat. Dan maksud gue, dan itu tuh sangat penting.
masalahnya gini Jang, gue diputusin, gue jam 1 pagi ditelepon sama temen gue, namanya si Bangke lah, gue sebut saja si Bangke ya. Si B, Namanya si B, alias si B. Ya. Gue pengen nyebut namanya kayaknya. Si Apit. Artwit ya, si Apit. Jadi Apit itu teman kita. Apit itu sahabat kita. Jadi dia jam 1 pagi nelpon gua, ngechat gua. Abis nelpon gua angkat karena gua masih dalam masa-masa putus itu kan. Nah, terus akhirnya dia ngechat gua, "Bob, angkat telepon gua." Ya udah gua angkat. "Bob, jam 7 pagi anterin gua lihat tanaman ya." Lihat tanaman Karena tempat beli tanaman di Bandung itu dekat rumah gua. Oh iya ya, gua tahu yang dekat Gerl Kalong bukan sih? Iya. Lu bayangin tahu. Saat itu gua ngejawab telepon dia lagi, jujur nih gua lagi nangis. Gue nangis saat itu. Dan lu tahu gue nangis itu cuma gue mungkin dari jam 12 ya, gue nangis cuma sampai jam 1:30, jam 2 lah. Itu sedih gue sampai segitunya gue gitu. Tapi setelah itu udah paginya gue ketemu dia, muka gue aneh, gue langsung ditanya lah sama dia, "Lu kenapa?" gitu kan. Ya karena kita kan udah main lama gitu, pasti dia tahu kan. Ada beberapa part mungkin yang dia merasa kok Bobby maksudnya bukan seperti biasanya orang yang suka bercanda, orang yang suka ada apa aja di jalan tiba-tiba dia ketemu candaan gitu segala macam. Tapi di situ gue diem dan dia ngeliat muka gue, "Lu kenapa?" Ya gue bilang, ya akhirnya gue cerita di situ. Dan setelah gue cerita itu plong banget. Sampai pada akhirnya gue hari itu juga gue langsung diajak ke tempat temen gue satu lagi, sahabat kita juga. Dan itu gue langsung cerita di situ. Dan mereka yang nangis, boy. Gue ceritanya gak sambil nangis. Mereka yang gue ceritain sambil sedih, sambil nangis. Dan ada satu kalimat yang gue tahu ini nih orang dari awal orangnya gak pernah nangis, gak pernah gue lihat sedih. Dia sambil sedih, terus dia bilang, "Ini tuh sedih, boy. Soalnya ini bukan tentang kita berpikir atau tentang kita kita menjalani hidup, tapi kalau udah soal perasaan, bakal beda lagi soalnya. Itu bakal beda lagi kata dia. Betul. Ini tuh masalah perasaan, boy. Ini gak main-main." Dan soalnya kita juga tahu kalian berdua gitu, maksud gua, ya kan? Iya. Soalnya gini, gue bukannya apa-apa ya, maksud gue karena gue kan menjalani hubungan itu paling lama. Dari kalian. Di antara kita tuh lu paling lama emang. Gue paling lama. Dan kadang gue juga dijadikan referensi kalian. Betul. Iya kan? Kadang gue suka, "Gimana nih Bob caranya nih, dia lagi ngomel mulu nih anjing." Nah iya. Tapi tiba-tiba gue brok gitu loh. Gue putus gitu. Break up gitu. Maksud gue pasti mereka juga yang gue kaget itu. Sampai mereka bertiga tuh yang gue ceritain sedih gitu loh. Maksud gue, wah. Tapi gue di situ plong karena mereka tahu gue gimana dan mereka kasih gue semangat, dan itu sangat butuh banget. Kita tuh ketika kita down, apalagi tentang putus cinta, kita tuh butuh temen. Ya sama halnya yang gue lakuin ketika gue habis putus, gue langsung ke lu kan. Iya benar. Ya untungnya gue waktu itu, ya itu yang gue bilang kemarin tuh, ketika putus kebanyakan cowok tuh di awalnya tuh gue nggak terlalu merasa galau gitu kan. Tapi ketika udah selang beberapa hari, selang beberapa bulan, tuh mulai kerasa tuh kehilangannya tuh Bob. Anjing kan. Tapi biasa kalau cewek nih ya, yang gue tahu dari teman-teman gue ya, dia pas ngerasa sedihnya tuh pas hari itunya juga tuh pas putus nih. Berapa lama gitu pas awal-awal, tapi dia pas move on udah gitu bakal lupa gitu maksud gue. Yang gue tahu ya. Ya cuma ya kan kalau cowok, kalau misalnya gue kebetulan kemarin ya sedihnya pas udah ngerasa kehilangan itu loh. Itu udah sangat-sangat, ya udahlah akhirnya gue ngewarnain rambut aja gitu anjir, ngelampiasin diri gitu kan. Oke, setelah lu putus nih Jang ya. Sebenarnya gue juga pengen tahu nih, karena ini belum gue lakuin, tapi apakah ini benar atau tidak ya? Apakah ini harus gue lakuin? Maksud gue gini, apakah lu tetap keep in touch dengan orang itu atau gimana? No, enggak. Gua menyarankan untuk
tidak sama sekali menghubungi dia lagi, Bob. Karena gini, gua itu udah sangat sering namanya putus nyambung ya sama dia ya. Oke. Gua udah sangat sering putus nyambung. Dan terakhir gua putus sama dia nih yang kemarin ini nih, gue bilang ke dia, karena dia yang mutusin gue kan, gue bilang aja gini, ya udah, gue ikhlas kalau putus, cuma please, ketika gue udah move on, jangan hubungin gue lagi, atau enggak, ketika kita proses move on nih, jangan lu hubungin gue lagi, atau enggak gue juga nggak akan pernah ngubungin lu, karena ujung-ujungnya nih ya, kalau seandainya dia ngubungin gue lagi, apalagi ngajak ketemu gitu kan, dan gue mau gitu, ujung-ujungnya tuh kayak, ya udah bakal apa namanya kayak ada nyesel juga ya kenapa kita putus kan, tai-tainya kayak gitu kan. Betul. Tiba-tiba ya udah balikan lagi atau enggak lu ngewe gitu. Enggak lah. Tiba-tiba week gitu kan, week abis itu rasa cinta lu bergemuruh lagi kan di dalam dada lu kan, akhirnya lu malah balik lagi dan melanjutkan hubungan yang emang udah toksik, malah lu lanjutin lagi kan. Jadi emang menurut gua udah move on aja, lu percaya diri aja deh, lu bisa move on gitu. Dan lu bilang juga ke dia kalau seandainya itu ya jangan hubungin dia lagi, emang beneran bukan maksudnya musuhan ya, maksud gua karena kita perlu proses, karena kita perlu waktu untuk keluar dari zona yang emang dulunya kita barengan sama dia terus, kan pasti nggak mudah ya Bob ya. Udah mah kita udah move on itu nggak mudah, sangat sulit. Abis itu kalau lu udah move on tiba-tiba dihubungin lagi, tek gitu aja rasanya tuh kayak anjing apalah nih ngubungin gue lagi gitu. Maksud gue udahlah ya nggak sih Bob, ya kan? Tapi lu pernah gak dapat pernyataan gini dari temen lu? Misalnya lu cerita nih sama dia. Contoh lah gue lah misalnya. Gue cerita sama beberapa teman yang gue percaya juga, ya termasuk teman-teman SMA gue lah gitu kan, yang gue ketemu di Jakarta. Gue cerita, mereka nanya, ya gue cerita, gue udah gini. Entah kenapa gue kesel ya. Gue kesel tiba-tiba mereka membuat pernyataan begini. Paling ntar lu balikan lagi. Nah itu sering banget Bob. Kalau gue jujur, kalau gue tuh kesel Jang. Kesel kenapa? Karena yang mereka bisa bilang gitu karena mungkin gue 11 tahun. Tapi yang ngejalanin gue saat gue diputusin itu betapa sakit hatinya gue, mereka gak mikir kesana gitu loh. Nah iya. Dan ketika mereka melontarkan kalimat itu, menurut gue mereka tidak berpikir seharusnya tidak segampang itu loh, maksud gue. Betul. Karena mereka juga nggak tahu kita putus karena apa gitu, maksud gue. Kan pas kemarin itu mungkin kita cerita putus kemudian kita balik lagi, mungkin emang masalahnya nggak besar gitu ya. Betul. Cuma kan kalau sekarang ya emang wah udah di luar batas, maksud gue ya. Kalau seandainya emang dilanjutin ya toksik banget nih hubungan nih. Makanya yang tadi gue bilang, gue ada beberapa emosi dan perasaan yang kalau gue luapin itu tidak merubah apa-apa. Itu yang tadi gue bilang di awal gitu. Itu di problem gue tuh itu. Maksud gue ada, ya itu gue mau ngelontarin apapun tentang hubungan gue sama dia, itu tidak akan merubah apapun keputusan dia gitu loh. Betul. Padahal kita gak ada sama sekali orang ketiga. Gak ada sama sekali. Gak ada. Jadi kalau emang gini sih, maksud gue kalau yang tadi yang gue bilang, pokoknya intinya ketika lo udah pengen move on ya, usahakan ya beneran jangan kontekan dulu lah. Lu bukan berarti bukan berarti lu musuhan ya, maksud gue ya lu spare waktu lu buat me time lu dulu. Betul, ya kan? betul. Lu me time dulu. Me time itu penting. Betul. Karena proses itu sangat sulit. Proses move on tuh sangat sulit. Dan gak semuanya bisa move on juga. Kadang-kadang ada yang balikan lagi, ada yang gagal move on, yang maksud gue tuh gagal move on tuh. Nah, ketika lu pengen move on beneran serius nih ya coba deh lu take your time, lu sayangi diri lu dulu nih sebelum lu siap untuk menyayangi orang lain nih ya. Itu yang gue rasain sekarang. Iya kan, sebelum lu menyayangi orang lain, lu sayangin dulu diri sendiri nih. Sambil lu merenungkan ketika lu ketika lu akan menjalani hubungan lagi nih, biar gak akan keulang kejadian-kejadian yang emang kemarin lu lu lakukan kesalahan-kesalahannya yang kemarin-kemarin gitu sama orang sebelumnya gitu. Maksud gue ya udah
renungin diri aja dulu, ya enggak sih? Nah, So- terus sama ini Bob, Apa? yang gua rasa nih setelah putus itu lo harus bisa ini sih, harus bisa ngelakuin beberapa kegiatan yang emang apa namanya, yang emang dulunya tuh lu nggak bisa sama dia nih, Betul. lu lakuin. Betul. Iya nggak sih? Betul. Nah kalau dulu tuh emang gue sulit banget yang namanya nongkrong, karena waktu gue sangat terbatas gitu ya. Udah mah kerja 9 jam gitu kan, habis itu harus ngurusin dia, ngurusin keluarga, ya kan? Jadinya ya waktu nongkrong gue kurang gitu. Maksud gue, jadi ketika move on itu mungkin ada apa namanya, bisa kebantu juga kalau ketika lu melakukan kegiatan yang emang dulunya mungkin kecil ya waktunya ya, mepet Betul. gitu. Nah habis itu lu puas-puasin deh gitu. Ya gak sih? Ya kalau gue setuju banget sih Jang, kalau maksudnya lu melakukan hal-hal kegiatan-kegiatan yang mungkin sebelumnya karena lu pacaran dan lu dikatakan dalam tanda kutip bucin ya. Yo, Itu lu lakuin, nah itu menurut gue itu positif banget dan sangat membantu sekali dalam hal lu lagi move on. apapun bisa lu lakuin gitu. Apapun bisa lu lakuin, pokoknya lu udah sebebas mungkin. Dan jangan lupa, ketika lu mencintai satu orang dan satu orang itu hilang, nah lu ingat ada orang lain yang mencintai lu. Nah lu harus lebih menghargai dia. Gue pernah denger lagunya apa ya itu tuh anjir. Gue pengen nyanyi. Kenapa lu tahu? Gue ngutip dari lagu. Enggak, gue nggak tahu lu ngutip dari lagu. Cuma gue kayak pernah denger lagu yang menjelaskan itu gitu. Oke. Coba lu bisa nyanyiin lagu itu nggak? Udah. Itu bahan gue. Gak usah lu bocorin. Cuma gue pernah denger lagu itu, cuma gue lupa anjir. Gue pengen nyanyi gitu kan. Kalau seandainya itu sayangnya aja gue lupa nih anjing. Nah maksud gue itu yang apa namanya, lu bisa ngelakuin apa aja gitu. Lu lampiasin ke misalnya lu solo traveling gitu kan Bob. Sendiri aja gitu. Habis itu kalau gue kan ya ini apa namanya, ngecat rambut kalau gue. Biar dikata orang alay juga bodo amat. Teman-teman gue kemarin lu lihat kan anjir banyak banget yang ngehujat gue. Cuma ya udah gue juga bukan berarti gue alay, tapi ya gue cuma pengen Ini cara lu ya. ini cara gue buat move on gitu Bob. Salah satunya gitu. Kegiatan yang beda. Kayak chicken gue katanya. Chicken. Kalau oke lah, kalau misalnya soal kegiatan sih pasti banyak lah ya. Maksudnya yang bisa kita lakuin saat kita setelah putus, apa yang nggak bisa kita lakuin saat kita sebelum putus gitu, pas masih pas lagi masih sama dia gitu. Iya. Nah kalau gua nih Jang, gue pengen tahu nih, lu nih ya, maksudnya untuk kedepannya nih setelah lu putus ini, apa lu udah berencana untuk mencari seseorang yang baru atau bagaimana? Apakah semudah, secepat dan segampang itu gitu? Oke. Kalau dari gua ya, kalau gua setelah putus kemarin itu gue pengen banget sih apa namanya, pengen banget mencoba memulai hubungan baru lagi nih sama orang. Cuma gue tuh takut Bob. Gue takutnya apa? Gue tuh lagi di fase galau ya. Gue tuh lagi di fase dimana gue masih kepikiran, masih ketingkingan dia gitu. Ketingkingan guys. Jadi ketingkingan adalah kepikiran, asal kalian tahu. Biasa diajarin. Ketingkingan. Jadi apa namanya, gue takut Bob. Ketika gue mencoba untuk memulai hubungan baru, gue takutnya itu hanya sekedar pelampiasan gue. Wah itu betul banget Jang, itu betul banget. Gue takutnya itu hanya pelampiasan gue karena gue kesepian. Karena yang tadinya emang ada orang yang care, ada orang yang selalu ada buat gue, ternyata nggak ada. Dan gue mencari sosok itu Bob. Oke. Nah gue takutnya itu hanya menjadi pelampiasan. Gimana kalau ada pernyataan gini, di umur kita yang sekarang nih, itu dalam tanda kutip ya, di umur kita yang sekarang nih, setelah gue putus, kayaknya gue gak mau pacaran deh. Gue gak mau pacaran, tapi gue mungkin deket sama
orang lain, perempuan lain. Terus ya udah, gue pengen komitmen sama dia, terus gue langsung nikahin tanpa harus pacaran. Itu menurut lu gimana? Komitmen tanpa langsung pacaran gitu. Komitmen komitmen tanpa pacaran dulu. Maksud gue dalam artian lu tetap keep in touch sama dia, cuma lu gak ada status Kalau sama gue dia. gini Bob, kalau gue gini, gue tuh gini, gue tuh takutnya apa nih? Ada yang kedua dari gue ya. Ketika gue deket sama cewek nih ya, sekarang di umur gue yang 20 ya 26. ya segitulah maksud gue. maksud gue di umur gue yang sekarang nih ya, kalau untuk pacaran lagi, gue tuh takut nih ketika gue deketin cewek itu nih ya, apalagi yang seumuran ya sama gue, pola pikir dia tuh bukan untuk kepacaran. Maksud gue udah ke jenjang yang lebih serius dari pacaran gitu, ke pernikahan gitu. Sedangkan gue sendiri ya masih ada PR gitu. Maksud gue bilang masih ada PR itu. Gue masih punya PR yang harus gue lakuin dulu gitu, Bob. Pasti. Yang harus gue selesaikan dulu gitu. Gue takutnya itu. Ya jadinya gue nggak gue lebih memilih ini dulu sih. Akhirnya gue ya udahlah, gue bahagiain diri gue sendiri dulu nih. Gue sayangin diri gue sendiri dulu nih. Gue mau me time dulu nih gitu. Pasti banyak lah gue untuk menjalin hubungan yang baru itu ada pertimbangan sih. Jadi emang gak bisa langsung abis putus nih langsung lu dapet pacar lagi. Bisa aja kayak gitu, cuma gak segampang yang dikatakan orang gitu. Selama masih ada sabun dan WC duduk mah aman-aman aja ya. Buat mandi, buat boker, buat mandi gitu. Ya biar ganteng. Maksud gue ya biar bisa pede lagi buat ketemu sama cewek lain gitu maksud gue. Tapi lu merasa caper gak sih setelah putus? Maksudnya jadi orang yang kok gue caper gitu. Gue jadi gimana? Kalau gue kepedean gitu. Kalau gue kepedean jadinya tuh. Okay. Ketika gue lagi ngobrol sama cewek gitu nih ya, abis putus nih ya, gue kayak merasa kalau gue adalah seorang yang berkarisma tinggi gitu, Bob. Padahal mah sama aja gitu maksud gue. Gembel-gembel juga maksud gue. Tapi gak salah aja. Tapi emang gue pengen percaya diri aja gitu maksud gue, Bob. Iya. Itu juga kan bisa naikin apa ya? Ya naikin kepercayaan diri lu lah. Naikin doi. Naik kuda. Merek WC lu apa? American Standard. Jangan sebut brand. Nanti kita ini di endorse. Iya, belum masuk. Tapi kalau mau American Standard, kalau mau endorse nggak apa-apa. Brazer juga boleh. Podcast ala-ala bokep ala-ala podcast bisa kali. Bisa. Jadi gitu. yang jelas kan dari beberapa tips yang tadi nih ya, Bob ya, kita udah tadi kan tips move on itu dari lu tuh kayak berpikir positif lah ya, betul. Kemudian apa tuh tadi yang kedua, hindari menghubungi dia lagi ya, Bob ya, hindari menghubungi dia lagi, kumpul sama-sama temen. Betul, lu tuh butuh temen. Iya, habis itu lakukan kegiatan yang lu suka gitu. Betul. Yang mungkin memang pas kemarin itu nggak bisa lu lakuin ketika lu lagi menjalani hubungan itu gitu kan. Satu lagi kali ya, Bob ya, apa ya? Mungkin setelah semua itu lu udah bisa lakuin sih, maksud gue. Lu udah lakuin semua. Ya mungkin terakhirnya mungkin apa gitu? Kalau menurut lu aja? Mungkin ya ikhlas memaafkan kali, Bob ya. Ikhlas memaafkan ya, Bob ya. Udah gitu kayak lu berdamai sama diri lu. Gua gak nyangka kata-kata itu keluar dari mulut bangsatmu. Tapi emang bener, ya gak sih? Iya. Menurut lu gimana? Iya bener itu bener banget. Itu yang gua maksud gua itu yang gua alami sih. Gua lebih kayak gini, gua berdamai dengan diri sendiri sih. Betul.
Kalau gue Berdamai sama keadaan lah ya. berdamai dengan keadaan, ikhlas memaafkan, ikhlas menerima. Gue kalau memaafkan, gue sakit hati, dibilang sakit hati karena gue diputusin ya pasti sakit hati. Iya, sama gue juga diputusin, Bu. Iya, cuma ya itu gue setelah gue ikhlas menerima gue diputusin dan gue mungkin memaafkan dia, gue bilang ini mungkin karena gue juga tidak merasa dia berbuat salah apa-apa loh. Kita putus Betul, karena betul. keputusan Iya. kita berdua gitu dan kita sepakat. Iya, intinya kondisinya apa nggak bisa ada yang disalahin gitu. Gak ada yang, pokoknya saat itu gak ada yang egois kalau di Iya, kasus karena gua. dua-duanya punya dosa lah gitu. Iya, dua-duanya Kalau punya gua dosa. dua-duanya punya dosa. Kok gue ngakuin ya? Nggak usah. Maksud gue dua-duanya punya kesalahannya masing-masing gitu. Iya. maksud gua. Ya itu setelah gue ikhlas menerima, gue diputusin dan ikhlas memaafkan, ya itu gue berdamai dengan diri gue sendiri dulu. Gitu. Ya karena gini juga sih Bob, pas lu putus tuh mungkin emang setelah diputusin tuh mungkin emang kayak kita nggak bisa terima. Cuma kalau gue sih gini, kalau gue pas diputusin itu gue bakal mikir, oh iya emang gue juga punya salah gitu, gue juga punya salah. Betul. Yang kalau seandainya dia juga kalau seandainya sama gue terus bakal menghambat kebahagiaan dia juga gitu, anjir ya gak sih? Nah itu Jang. Jadi Wah, itu kayak menghambat kebahagiaan orang itu, aduh nggak bisa deh. nggak bisa. Apalagi nangis terus gitu kan, kalau sama kita tuh ada masalah nangis gitu kan. Gue tuh nggak bisa ngeliat cewek nangis tuh Bob. kepikiran gitu loh. Aduh, kata gue enggak deh, gue bilang ya udahlah. Makanya gue juga kan kadang kalau misalnya dia gimana ya gue kepikiran juga, gue gimana dia kepikiran juga. Dan akhirnya itu ya kita sepakat ya udah gitu. Iya. Jadi apa namanya, mulailah menghilangkan perasaan negatif gitu ya, maupun pikiran yang emang bisa ngebuat motivasi lu turun. Betul, gitu. betul. Ikhlas aja gitu, maafin gitu. Mungkin itu cara ampuh juga sih untuk kayak memaafkan diri sendiri kan, untuk ngatasin semua rasa sakit hati yang udah lu terima. Jadi kayak apa namanya, mungkin mengubah perilaku menjadi pribadi yang lebih baik juga gitu maksud gua. Ketika lu udah mengikhlaskan tuh. Gue yakin untuk mungkin kalau umur-umuran di bawah 20 atau di umur-umuran 20 sampai 17 sampai 22 mungkin ya. Kalau gue bisa bilang, kalau gue dulu, ketika gue kan juga putus nyambung ya. Gue ketika putus itu ya gue merasa wah gue gak pernah belajar Jang. Ya. Dari masalah yang sebelumnya gue lakuin. Iya. Pola pikir kita masih goyang lah. Iya, masih rebel banget lah rebel gitu. banget. Gue gak pernah belajar Jang. Gue pasti lu gini ke gue, oke gue harus kayak gini. Gue harus giniin lu gitu segala macam. Otomatis itu menyalahkan keadaan juga. Tapi sekarang di umur gue yang udah 25 tahun ya mungkin belum cukup tua ya, tapi gue udah berpikirnya udah ke depan gitu. Gue belajar dari kesalahan itu gitu, belajar dari masalah-masalah gue sebelumnya untuk menjadikan gue pria yang lebih baik lagi. Betul. Ya udahlah, yang kan, namanya. Ya kan lo tahu sendiri, gue di apartemen sendiri, ya kan. Maksud gue, kalau gue masih serebel dulu, ini gue jujur gue buka-bukaan ya, gue mungkin bisa bawa cewek ke sini. Tapi karena gue belajar, iya betul. Gue belajar bahwa maksud gue, aduh, gue bukan orang yang seperti dulu lagi. Nah, dari situ kita belajar karena kita ikhlas menerima dan berdamai dengan diri sendiri gitu. Betul sekali Bobby. Ya, lu nyangka gak sih kalau ngomongin cinta tuh kayaknya kita tuh orang hebat banget gitu, kayak tabib gitu, sok banget gitu ya. Padahal nyeri hati. Anjing, aduh ya Allah. Tadi pagi aja lu bilang lu mimpi dia habis itu kram ya? Iya, gue mimpiin dia. Jujur gue tadi pagi mimpiin dia dan tiba-tiba gue kram paginya. saat dia mau mengatakan sesuatu, tiba-tiba gue kram dan bangun. Enggak, dia ngomong apa di mimpi lu waktu itu, Bob? Aduh, gue jadi lupa tadi pagi, sumpah. Tapi tadi pagi gue mimpiin dia. Oh gini, lu tadi pagi tuh cerita sama gue cerita ke lu kan? Lu cerita sama gue. Mungkin lu inget coba. Tadi pagi tuh dia tuh lagi sama cowok barunya. Dan dia tuh lagi ngomongin lu di depan cowok barunya. Iya benar. Iya kan. Nah abis itu pas lu dengerin langsung kram gitu. Iya.
pas gue pengen tahu dia ngomong, oh gue jadi ingat pas dia tahu, ngomongin gue pengen tahu dan tiba-tiba gue keram gitu, jadi gue gak tahu apa yang dia omongin kan bangke itu. Lu mimpi mantan apa mimpi lagi berenang anjing? Gue bangun teriak-teriak, gue tanya pagi-pagi lu denger gue teriak-teriak gak? Kagak. Lu anjing, orang lagi tidur lu ngurusin lu anjing. Ya udahlah, putus cinta itu bukan akhir dari segalanya ya Bob ya. Betul. Putus cinta itu bukan akhir dari segalanya, jadi ya keep moving on lah ya. Keep moving on. Ada sesuatu yang lebih baik di depan sana yang nanti lu, ada orang yang bisa nerima lu apa adanya lah dibanding sebelumnya gitu kan. Jadi ya mungkin penutup kali Bob ya. Lu kalau penutup dari gue, cinta itu belajar, Jang. Cinta itu belajar bagaimana kita hidup, bagaimana kita bisa mendamping seseorang gitu, kita bisa menemani seseorang di masa hidup kita. Lu bayangin gue 14 tahun, maksudnya umur gue saat pacaran, gue sekarang 25, kalau dikurang 11 gue 14 tahun. Gue dari umur 14 tahun itu udah gue sama dia, dan gue 11 tahun menemani dia. Dari ini si Joni yang belum tahu apa-apa nih, dari si Joni masih keringetan saat pegangan tangan sampai ketika Joni udah sampai sekarang gitu. Dan gak perlu gue sebutin sampai sekarangnya apa yang gue lalui gitu ya. Pokoknya si Joni udah tumbuh dan berkembang ya Bun ya. Tapi gini, intinya gini, cinta itu mengajarkan lu dewasa. Iya. Itu yang paling penting, dan jangan lupa lu punya hidup lu sendiri. Lu punya kebahagiaan lu sendiri. Sayangi diri lu juga. Dan intinya gini, lu harus bisa berdamai dengan diri sendiri. Apapun itu nanti keputusan di depannya. Jangan terus-terusan terjerumus sama kegalauan lu. Gitu. Ya, lu deh, penutup dah. So banget gak maksud gue? So banget gitu, padahal kita juga masih masih sering termenung di pojokan. Kalau gue jujur, gue gak tahu apa yang sekarang gue rasain. Kalau lu ya. Ya kalau gue itu deh pokoknya. Enggak, gue satu lagi deh. Hindari tempat-tempat yang emang dulu lu tuh sering sama doi gitu. Aduh, takutnya tuh bakal flashback gue tuh. Gue berangkat kerja lewat jalanan mau ke rumah doi, pulang kerja lewat jalanan mau ke rumah doi. Lu bayangin, pengen gue lepehin aspalnya. Tiap jalan lewat ini daerah Manggarai Minangkabau tuh pengen gue lepehin jalannya. Untung nggak macet. Kalau macet gue lepehin, Jang. Iya, kalau macet nih lu bakal ini ada backsoundnya Bob. Kapan lagi kita berbincang dan berterus terang. Gue kan sama temen gue, dia kalau gue bilang udah lewat Tebet aja, dia muter, lu kenapa lewat situ, kata gue. Sengaja banget ya. Siapa namanya teman lu tuh? Ritvi. Si Ritvi. Kalau lu denger ini, bangsat. Anjing gitu. Tapi dia best friend gue. Iya. Oke, kalau gue penutupnya gini aja sih. Putus cinta itu gak sakit Bob. Oke. Karena yang sakit itu lo putus tapi masih cinta ya.